Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Luwu Utara. Pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sang Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan ini artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, sebaiknya berbasis dengan nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang mencerminkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan. Seorang guru wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Proses coaching ini sangat membantu coach dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menerapkan alur tirta agar tujuan yang kita inginkan dari coaching tercapai dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berdampak terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dilema etika atau benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dalam hal ini, sebagai seorang guru diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan untuk mengantarkan murid menjadi individu yang selamat dan bahagia. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebelum mengambil keputusan, sebagai seorang guru harus memahami kasus tersebut. Apakah itu bujukan moral atau dilema etika? Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, seorang guru penggerak mengambil suatu keputusan dengan menerapkan nilai-nilai seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan yang kita ambil berpihak pada murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dituntut mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, seperti membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, dan setiap keputusan yang kita ambil selalu berpihak kepada murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan
terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, tantangan yang biasa saya hadapi di lapangan adalah paradigma orang tua murid yang tidak selaras dengan apa yang kita putuskan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Dalam hal ini, seyogyanya seorang guru dalam mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid, agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan mampu berdiri sendiri, baik untuk pribadinya maupun dalam lingkungan masyarakatnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dengan menerapkan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dukungan. Dari pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ini, kita mampu mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam mengambil keputusan, kita harus berlandaskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan keputusan yang kita ambil berpihak pada murid, dan kita menerapkan nilai-nilai kebajikan, serta kita mampu mengelola sosial emosional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari dari modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, banyak hal-hal di luar dugaan saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari dari modul ini. Pengalaman dan pemahaman bertambah, terutama perbedaan dilema etika dan bujukan moral yang selama ini kita putuskan tidak berdasarkan dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Tetapi perbedaannya tidak berdasar dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, hanya berdasarkan masukan dari rekan sejawat yang dianggap sesuai. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat luar biasa, karena mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam hal mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan menerapkan di lingkungan saya dan mendiseminasikan kepada rekan sejawat di sekolah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting menurut saya. Topik pada modul ini selain dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, kita juga bisa menerapkan di lingkungan di mana kita tinggal ketika kita menghadapi kasus
dilema etika atau bujukan moral. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.